motor teman-teman kalau kendalanya yaitu kalau pagi susah hidup atau kadang-kadang kalau jalan tiba-tiba mati. Tuh coba perhatikan ya, di bagian ruang bakarnya itu memang ada perbedaan. Tuh coba teman-teman amati ya. Ya betul, itu adalah perbedaannya di bagian klep in dan X nya. Itu bagian klep in itu ada masalah ya teman-teman. Coba perhatikan bagian pinggirannya antara setting klep dan juga klepnya itu sudah mendem ya. Nah jadi klep in nya itu sudah mendem. Nah biasanya ini disebabkan oleh tipisnya klep ini yang dipakai terus menerus sehingga menyebabkan klep ini bisa mendem, pinggirannya itu kalah ya. Nih biasanya kalau sudah mendem begini, untuk di bagian ujungnya itu sudah nyelepor ya. Nih coba kita buka dulu ya teman-teman. Nah tuh ya, betul ya, coba perhatikan di bagian ujungnya itu sudah nyelepor itu. Wah, coba perhatikan retirnya itu sudah pada hancur semuanya karena tumbukan daripada temlar. Tuh ya. Tuh, jadi di sini. Nah, di sini biasanya semoga saja untuk di bagian nokennya itu tidak tergerus juga dari sepatu temlarnya ya. Tuh. Oke, kita langsung saja bongkar untuk mengecek apakah nokennya aman atau tidak. Nah, jadi langkah berikutnya yaitu kita mau melepas pen temlarnya. Nah, tapi sebelum kita melepas pen temlar itu ada baut kancingan atau baut pelat itu menggunakan kunci L5 ya. Boleh kita pakai open ketok, boleh kita pakai impact ataupun yang lainnya. Kunci L5 manual itu sama saja ya. Pada intinya di sini bautnya menggunakan kunci L5. Nah, kalau di sini kan memang keras banget ya, itu kita gunakan open ketok dulu. Kalau sudah mutar kita tinggal putar sampai lepas nanti pelatnya itu ya atau bautnya. Nah, jadi setelah terlepas seperti ini, itu kita langkah berikutnya yaitu melepas tutup klepnya. Itu kita menggunakan kunci 24 ya. Nah, jadi in dan X itu usahakan dibuka dulu. Kemudian di bagian noken itu kita gunakan sliding hammer, yang ujung sliding hammernya itu menggunakan baut 12, itu akan ngedrat ya. Nah di sini alhamdulillah untuk di bagian klep in itu aman-aman saja ya. Di bagian noken as untuk klep in itu aman-aman saja tanpa ada gerusan. Yang tadinya awalnya saya itu mencurigai ya, saya khawatir bahwasanya klep in itu kan menekan terus. Nah untuk langkah berikutnya kita lepaskan dulu pen temlarnya seperti ini, sama ya, itu menggunakan sliding hammer yang ujungnya menggunakan berat 12, in dan X itu sama. Nah kalau kita lepaskan noken, sudah kita lepaskan nokennya, itu kita pasti mudah untuk melepas temlarnya ya. Nah jadi seperti ini tuh, dan juga temlarnya ini alhamdulillah ya, itu tidak ada cacat, cuma ada sedikit perbedaan warna saja di bagian sepatunya. Nah jadi di situ bagian in dan X alhamdulillah itu aman semuanya. Untuk bagian temlarnya tuh hanya membekas beda warnanya saja, tapi di situ sejujurnya itu tidak tergerus ya. Nah jadi yang kalah di sini itu adalah di bagian klepnya saja. Kalau bagian noken dan juga temlar itu aman. Nah jadi tidak membengkak untuk biayanya. Di sini kita mau lepaskan dulu untuk retainer klepnya. Bagian retainer klep in itu kan sudah nyelepor, itu agak sulit sih. Kemudian nah efeknya seperti ini dah, HP-nya itu kena petil ya teman-teman. Nah ini sudah terlepas. Coba perhatikan di bagian klep in itu yang sudah nyelepor itu ya, tuh bagian pangkal pengikat atau god kancingan retainernya itu sudah mepet sekali. Ini kalau dipakai beberapa minggu lagi mungkin pasti nanti akan lepas itu kancingannya ya. Nah setelah kita bersihkan semuanya, kita langsung saja ganti untuk bagian klep in dan kita lakukan proses penyekiran. Di sini saya pakai klep in sama dengan punya motor Grand ya. Ini Mio lama, Mio Sporty, Mio Smile itu sama. Klep in dan klep X itu sama dengan punya motor Grand. Nah jadi enaknya kalau kita beli punya Grand itu bisa eceran. Jadi yang in kita bisa beli sendiri, yang X bisa kita beli sendiri, dan juga asli atau original. Nah kemudian langkah berikutnya kita mau melakukan penyekiran atau penyekuran ya. Tuh kita gunakan dopnya tubeless ya. Kita utamakan klep in dulu yang kita sekir ya, karena itu memang klepnya itu masih baru, itu nanti pasti akan melakukan penyekiran yang agak lama ya. Nah di sini kita percepat saja videonya ya. Nah tuh kita gunakan bor. Nah di sini mungkin ada beberapa teknik ya.
ada beberapa teknik, mungkin setiap mekanik itu berbeda-beda pada saat penyekiran. Intinya adalah sama saja, kita itu menyekir klep atau memperbaiki motor bermasalah sampai berhasil ya. Tuh, jangan diperdebatkan bahwasanya pakai inilah yang lebih aman atau yang lebih ini. Saya gunakan sekir pakai bor ini sudah beberapa tahun dan aman-aman saja ya. Tergantung setiap skill mekanik itu hasilnya jelas berbeda. Nah, di sini saya pakai tahap, yaitu pakai yang kasar dulu. Kalau klep yang baru pakai yang kasar, kemudian pakai yang halus, kemudian nanti finishingnya itu kita tambahin oli. Nah, jadi seperti ini. Kita sekir nanti bisa hasilnya maksimal ya, bisa mengkilat ya teman-teman. Tuh, kita coba sekir berulang kali. Nah, ini video memang sengaja dipercepat ya. Nah, dan ini hasilnya. Kita cuci dulu untuk bagian payung klepnya menggunakan bensin. Tuh hasilnya itu agak gelap sedikit ya, itu penyekirannya kurang, nanti kita finishing lagi. Nah, itu sebetulnya kalau mau mengkilat itu bisa pakai oli saja untuk menyekirnya nanti di finishingnya ya. Nah, karena di sini klep in sudah saya rasa cukup, kita beralih ke bagian klep X nya. Ini gunakan bor juga penyekirannya, karena memang itu keraknya sangat menumpuk di bagian payung klepnya. Kita sama saja ya, kita pakai yang kasar dulu, kemudian nanti yang halus, atau bisa mungkin nanti lihat kondisi klepnya saja ya teman-teman. Nah, untuk penyekirannya itu kalau memang sudah halus ya kita pakai yang halus saja, nggak usah di tahap ke pakai yang kasar dulu untuk obat syukurnya atau amrilnya ya. Nah, jadi seperti ini penyekirannya. Ini kita percepat saja videonya. Ini sebetulnya putaran bor itu pelan ya teman-teman. Nah, jadi jangan salah paham ya. Oke, jadi seperti ini kita sekir-sekir sampai nggak bocor nanti ya pada saat pengecekan, terutama itu hasilnya di pengecekan nanti. Tuh, coba perhatikan, kalau kita sekir tuh kan bisa mengkilap ya, kalau yang bagian X itu mengkilat. Nah, kita cuci semuanya di bagian setting klepnya, jangan sampai ada amril atau obat syukur yang tertinggal. Itu harus benar-benar sampai bersih ya. Nah, jadi seperti ini. Terutama di bagian klep ini itu nanti ada langkah hisap, nanti kalau nggak terlalu bersih ya bisa menyebabkan baret di pistonnya. Nah, kemudian setelah kita sekir antara in dan X, itu kita pasang untuk retainernya. Jadi seperti ini, kita gunakan kunci busi dengan karet ban ya. Tuh, nah itu kan langsung ya, itu cara sejuta umat menurut saya. Oke, yang X juga retainernya kita pasang ya, biar klepnya bolak-balik sama saja in dan X. Kalau Vega ZR itu ada perbedaan panjang yang perlu diperhatikan. Kalau Mio itu sama saja ya teman-teman, dan menggunakan single pair. Nah, kita cek, kita petil seperti ini, tujuannya untuk memastikan bahwasanya kancingannya itu mengunci dengan betul. Nah, kemudian kita cek, ini adalah hasil akhirnya, itu tanpa bocor sama sekali ya. Sama saja, kita gunakan bor itu lebih cepat, dan hasilnya yang paling intinya itu adalah tidak bocor ya. Dan otomatis nanti motornya ini pasti bisa langsam secara normal, kemudian hidup-hidupannya pun juga enak ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita langsung saja untuk proses perakitan ya. Nah, jadi klep in dan X itu sama, bisa bolak-balik kalau motor Mio ini, tapi biasanya di situ ada kode angka yang kecil, itu biasanya menunjukkan di angka in. Nah, kalau saya menitainya sih begitu ya. Nah, jadi seperti ini, kita pasang pen templarnya, kita pasang templar in dan X nya, dan juga pennya seperti ini ya. Kita pukul-pukul, kita getok secara pelan. Kita bisa gunakan drat 12 atau pendorong, pokok intinya sampai ambles ke masuk ke dalam terus ya. Nah, kemudian kita pasang untuk penguncinya, ini platnya itu bersamaan dengan nokennya ya. Nah, di sini ternyata lupa nokennya, kita nggak videokan. Itu kita pokoknya pengunci plat ini jadi satu dengan mengunci noken ya teman-teman. Nah, kita kencangkan lagi menggunakan kunci L5. Kemudian langkah berikutnya kita langsung saja melakukan perakitan di motornya ya. Jangan lupa packing kertas di sini. Kalau packing blok itu kita biasanya tidak menggunakan lem ya, jadi percuma nanti. Sebetulnya di packing kertas ini jarang rembes ya. Yang penting sisa-sisa packing yang lama itu memang benar-benar bersih ya.
Oke, jadi seperti ini. Sebelum kita pasang boringnya itu kita lumasi dengan oli ya. Tuh, jadi kita pasang seperti ini. Oke ya, yang perlu diperhatikan bagian tensionernya itu dan juga kampraknya jangan sampai nyepit. Nanti kita akan kesusahan, nggak bisa ambles nanti ya bagian pistonnya. Bagian bloknya. Tuh, kalau sudah ambles begini, langkah berikutnya kita mempersiapkan pengeleman packing seng untuk di bagian packing kop. Nah, itu biasanya saya pakai lem Tribon Silent ya. Itu menurut saya yang paling bagus lem motor ya. Dan harganya pun juga terjangkau. Nah, ini sudah kita pasang untuk di bagian silinder kopnya. Jangan lupa nanti di bagian klepnya itu sekalian di setel ya teman-teman. Nah, jadi ini pada saat posisi top itu lebih baik kita setel saja. Setelah kita setel itu kita kencangkan semuanya baut tutup klep terutama